Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Aisyah Putri Salsabila. Kali ini saya akan membahas mengenai komponen-komponen pembelajaran. Nah, apa aja sih komponen-komponen dalam pembelajaran tersebut? Terdapat 6 komponen dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, metode, yang keempat, alat, kemudian sumber belajar, dan terakhir, evaluasi. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus terwujud dalam bentuk tertulis karena memberikan manfaat seperti memudahkan komunikasi, pemilihan bahan ajar, penentuan kegiatan, dan penilaian. Pendekatan seperti SME, pendekatan tugas, dan teknologi penampilannya membantu merumuskan tujuan yang spesifik sesuai bidangnya. Guru perlu mampu menyusun tujuan pembelajaran secara jelas sesuai Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008. Skinner dan Mager menekankan pentingnya tujuan dalam pembelajaran. Mager menyebut tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang ingin dicapai siswa, sementara Hamalik mendeskripsikannya sebagai tingkah laku yang diharapkan tercapai. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator. Metode pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Ada berbagai macam metode pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran meliputi siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, situasi pembelajaran, fasilitas, alokasi, waktu, dan kompetensi guru. Kriteria pemilihan metode pembelajaran termasuk sifat guru, tingkat perkembangan siswa, fasilitas sekolah, kemampuan guru, sifat dan tujuan materi, waktu pembelajaran, suasana kelas, dan konteks tujuan pembelajaran. Pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan minat dan prestasi siswa. Alat peraga pendidikan adalah media yang digunakan untuk merangsang belajar, meningkatkan motivasi, dan membantu efektivitas proses pembelajaran. Tujuan menggunakan alat peraga antara lain untuk meningkatkan semangat belajar siswa, menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu, dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih sistematis. Manfaatnya termasuk menimbulkan minat belajar, mencapai lebih banyak sasaran, mengatasi hambatan pembelajaran, merangsang implementasi pesan pendidikan, memudahkan penyampaian materi, dan memperkuat pengetahuan yang diterima. Alat peraga membantu dalam menyimpan pengetahuan dalam ingatan lebih lama dan mendorong pengertian yang lebih baik. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat digunakan peserta didik dalam belajar. Menurut para ahli seperti Yusuf Hadimyarso, Edgar Dale Rohani, dan Association Educational Communication and Technology, sumber belajar memfasilitasi proses belajar dan mencapai tujuan belajar. Sumber belajar dapat berbentuk pesan, informasi cerita, orang, guru, ahli, bahan seperti buku, film, alat seperti komputer, radio, pendekatan atau metode, teknik, diskusi, permainan, dan lingkungan ruang kelas perpustakaan. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja atau kemampuan seseorang atau suatu aktivitas yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam konteks pendidikan, evaluasi digunakan untuk mengukur prestasi dan kemajuan siswa serta memberikan umpan balik yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Evaluasi juga dilakukan oleh siswa terhadap diri mereka sendiri dan terhadap teman mereka, mendorong mereka untuk berusaha lebih baik lagi. Evaluasi diri mendukung proses belajar mengajar dan membantu siswa meningkatkan keberhasilannya. Oleh karena itu, evaluasi merupakan bagian penting pula dalam kegiatan pembelajaran untuk mempengaruhi hasil belajar siswa.
Sekian penjelasan materi dari saya mengenai komponen-komponen pembelajaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.